Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sudah melewati malam yang penuh dengan misteri. Ada kekuatan kuasa Tuhan yang mengkawal dan menjaga kami dengan malaikat surgawi-Mu. Dan kekuatan Tuhan juga lah yang memungkinkan kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih untuk napas hidup dan keselamatan. Dan kami mau melangkahkan kaki di pagi hari ini. Kami mohon Tuhan hadir bagi kami dengan firman-Mu supaya menuntun kami. Kami tidak salah di dalam memaknai kasih setia Tuhan bagi kami lewat napas hidup ini. Kami sambut pembacaan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya membaca bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-31. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita selalu berdoa kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekaligus kita juga membawa apa yang menjadi doa permohonan kita kepada Tuhan. Jujur, kita tahu bahwa kadang-kadang doa yang kita naikkan itu dikabulkan oleh Tuhan. Terkadang doa itu harus menunggu pengabulan dari Tuhan. Bahkan mungkin ada permohonan yang sudah sekian lama kita bawa kepada Tuhan, namun sampai sekarang ini belum dikabulkan oleh Tuhan. Dalam kisah ini kita melihat ada dua orang buta yang permohonannya dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh kedua orang buta ini sehingga Tuhan mengabulkan permohonan mereka saat itu juga? Yang pertama, mereka berseru meminta pengasihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Sebenarnya Tuhan tahu betul apa yang kita butuhkan. Dia tahu betul apa yang menjadi kerinduan kita. Bahkan dalam hati kita pun yang tidak kita katakan, Tuhan juga tahu. Namun seperti yang ada tertulis dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7, Tuhan Yesus berkata begini, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu." Memang benar bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengetahui apa yang kita rindukan sebelum kita utarakan kepadanya. Tetapi Tuhan pun mau dan Tuhan pun menginginkan supaya kita datang kepadanya dalam permintaan kepada Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa permohonan orang buta ini dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Karena mereka memohon pengasihan Tuhan. Mereka memohon agar Tuhan memberi belas kasihan kepada mereka, yaitu kesembuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Berdoalah memohon kepada Tuhan agar Dia memberikan belas kasih-Nya kepada kita. Supaya apa yang kita rindukan diberikan oleh Yesus, diberikan Tuhan tepat pada waktunya untuk kita. Tetapi yang kedua yang tidak kalah penting dalam peristiwa yang dicatat hari ini adalah kedua orang buta itu percaya akan kuasa daripada Tuhan Yesus. Pernyataan yang diutarakan oleh Tuhan Yesus kepada dua orang buta ini adalah, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan tanpa ragu mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya."
Dengan penyataan kesungguhan hati dan kepercayaan kedua orang buta ini kepada Kristus menjadi saluran kesembuhan bagi mereka. Tuhan Yesus berkuasa melakukan apa saja, bahkan hal yang mustahil sekalipun Tuhan Yesus mampu lakukan itu bagi kita. Namun satu hal yang harus kita pegang teguh seperti kedua orang buta ini adalah mempercayakan diri sepenuhnya kepada kuasa Tuhan Yesus. Di dalam menjalani kehidupan kerohanian kita, mungkin ada doa kita yang belum terjawab oleh Tuhan Yesus. Namun yakinilah bahwa Tuhan Yesus berkuasa melakukannya. Tuhan Yesus berkuasa membukakan jalan bagi setiap pergumulan kita. Yakinilah akan kuasa Tuhan Yesus. Yakinilah bahwa apa yang kita minta dengan penuh kesungguhan kepadanya, Dia telah mendengar dan sedang merancangkan waktu yang tepat untuk mengabulkannya bagi kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan Yesus tidak mengecewakan kita. Percayalah Tuhan Yesus tidak akan mempermalukan kita. Jika dua orang buta ini mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus dan permohonan mereka dikabulkan oleh Tuhan Yesus, maka Allah yang sama di dalam Yesus Kristus juga akan mengabulkan segala permohonan kita ketika kita berseru memohon belas kasihan daripadanya, dan ketika kita mempercayai sungguh-sungguh akan kuasanya di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kepada kami untuk memiliki iman seperti kedua orang buta ini. Mereka datang menghadap kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka meminta belas kasih daripada Tuhan, kemurahan daripada Tuhan, dan mereka sekaligus mempercayakan seluruh persoalan mereka kepada Tuhan. Itu menjadi kunci. Engkau Tuhan mengabulkan permintaan daripada dua orang buta ini sehingga mereka dicelikkan dari kebutaan mereka. Tuhan tolong supaya kami pun mengalami hal yang sama. Meskipun dengan pergumulan yang berbeda, tetapi ketika kami berseru memohon belas kasih Tuhan dan mempercayai kuasa Tuhan, apapun bisa terjadi. Kuasa dan mujizat Tuhan dapat terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.